Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'watu ila al huda wa dalalatu ala al khair ibtigha wajhillah mardati wa qurbihi wa thawabi min Allah ta'ala. Yaqulu al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih ila an qala imanuna bi yawmin akhirin wajab wa kullu ma kana bihi min al-ajab. Kita masih membahas dalam kitab Aqidatul Awam tentang pasal yang ke-6 yang berkaitan dengan hari akhir atau beriman kepada hari akhir, di mana terakhir kita sampaikan yaitu tentang su'alul qabri wa na'imahu li ahli ta'ati, tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan dipertanyakan oleh para malaikat Munkar dan Nakir di dalam kuburan kita masing-masing. Ini telah kita sampaikan di antara beriman kepada hari akhir. Kemudian yang keempat, hasyrul ajsadi ilal mauqifi ba'dal ba'thi, yaitu kita wajib beriman tentang hari akhir, di antaranya tentang hasyrul ajsad, dibangkitkan lagi kita masing-masing dari kuburan kita. Itu disebut dengan apa? Tentang padang mahsyar. Mahsyar itu diambil dari kata hasyar, artinya dibangkitin. Yang udah pada mati dibangunin lagi, maka disebut dengan apa? Mahsyar. Padang mahsyar tempat ngumpulnya orang-orang yang mati dihidupkan kembali. Qala sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nas, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat hufatan, tidak memakai alas kaki, uratan, telanjang, ghuralan, tidak disunat, kama khuliqu, sebagaimana ketika Allah ciptakan mereka dari awal. Kita ketika Allah ciptain kita kan nggak pakai sendal, telanjang, belum disunat. Begitu juga nanti ketika kita dibangkitkan dari kuburan kita masing-masing, kondisi kita seperti itu, seperti semula. Cuman bedanya bukan bayi, udah tua-tua begini, cuman posisinya seperti bayi yang baru lahir, tanpa berpakaian, tanpa pakai alas kaki, dan belum dikhitan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innakum lamahsyuruna rijalan wa rukbana, sesungguhnya kalian itu akan dibangkitkan pada hari kiamat rijalan, ada yang berjalan, wa rukbanan, dan ada yang mengendarai, wa tajruna ala wujuhikum, dan ada yang berjalan berlari dengan wajahnya, bukan pakai kaki. Jadi pada mahsyar dia itu lari digiring, tapi mukanya di bawah. Ini orang-orang yang nggak tahu deh kayak gimana kelakuannya di dunia tuh. Cuman ada yang mengendarai. Ketika dibangkitkan dari alam kubur ke padang mahsyar, ada yang naik kendaraan. Ini orang-orang soleh. Ada yang berjalan seperti biasa, ada yang berjalan menggunakan mukanya. Maka kan ada di antara orang-orang yang diazab di hari kiamat itu ala wujuhihim, mukanya duluan masuk ke dalam neraka. Jadi dibalik, mukanya duluan, palanya duluan masuk. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah kita akan ada yang disiksa seperti itu? Kata Nabi, ada.
Itu seksaan bagi orang yang tidak jaga lisan. Hasaidu alsinatihim, sebab apa? Hasil dari perkataan. Entah nyakitin, entah ngefitnah, ngadu domba. Mereka masuk ke neraka bukan dari kaki tapi pala muka duluan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kondisi ketika di padang mahsyar nggak ada orang yang berpakaian, tapi ada rasa malu nggak? Nggak ada rasa malu. Kenapa nggak ada rasa malu? Semua orang ketakutan, gimana rasa malu? Karena anak kasih gambaran. Kita bisa lihat kayak kemarin, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi. Gunung Semeru pas apa? Erupsi begitu. Orang berhamburan keluar dari rumah. Hakul yakin ada yang cuma pakai celana dalam doang. Mungkin ada yang belum sempat pakai baju. Semua berhamburan pasti kabur dari apa? Tempat tinggalnya, ketakutan. Ada gak saat itu sambil lari sambil mikirin temennya? Cuma pakai celana dalam doang loh. Nggak ada. Kondisi ketakutan mana mikirin pakaian ya. Cuman begitu sudah selesai, baru daripada lihat-lihatan. Dulu pakai celana dalam doang loh. Sebelumnya pas kejadian nggak ada yang kepikiran. Itu baru hanya di dunia. Gimana di padang mahsyar? Matahari di atas kepala kita sejengkal. Mana ada mikirin aurat orang? Lu nggak pakai pakaian begitu? Nggak ada. Masing-masing ketakutan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Bapak kita nggak mau kenal kita saat itu. Ibu kita nggak mau kenal kita saat itu di padang mahsyar. Nggak lagi mikirin masalah telanjang atau telanjang. Orang tua sama anak saling nggak kenal. Pura-pura nggak kenal. Karena yang si bapak takut masuk neraka karena anaknya, si anak takut khawatir masuk neraka karena bapaknya. Jadi masing-masing tidak saling mengakui. Na'udzubillah min dzalik. Makanya mudah-mudahan kita selamat. Salah satu cara selamat itu hubungan kita dipererat kepada Rasulullah. Itu cara paling ampuh selamat, nggak ada yang lain. Nah, apalagi nih tahun baru nih, malam tahun baru nih, hubungan kita sama Nabi dipererat. Banyakan istighfar, banyakin baca Quran menjelang jam 12 nanti, sholat taubat. Orang lagi gembira, ente nangis tetesin air mata. Karena apa ya? Selama setahun kemarin kita ini kelakuan kita udah nggak beres, sehingga berapa banyak bencana, ratusan orang mati begitu aja. Jangan sampai 2022 terjadi bencana lebih dahsyat lagi. Ini kan orang-orang bodoh yang nggak berpikir pakai akal sehat. Nunggu jam 12 malam pada girang. Saya nggak nyalahin untuk kita menyambut tahun baru ya, cuman dengan tata cara yang benar, bukan dengan gembira. Nunggu hitungan jam 12 pas, trompet dibunyiin, apa namanya? Petasan dia apa? Dibakar-bakarin, gembira. Seolah-olah Anda gembira dengan kematian ratusan orang kena bencana 2021. Benar gak? Berapa banyak orang mati? Yang gempa, yang tsunami, kemarin tuh banjir bandang. Di Kalimantan banjir seminggu lebih. Rumah orang sampai ke atap itu atau air. Seminggu, hampir 2 minggu. Semeru meledak ratusan orang sampai ke Panggang. Akhir 2021 ente tiup trompet sambil gembira, otak di mana coba? Coba mikir ke situ deh. Maka maksudnya kalau kita mau berpikir, pikir pakai akal sehat. Kalau dengan cara kita begitu memuliakan atau menyambut tahun baru, Allah akan bilang sama kita, ini hamba kagak kapok juga ya. Semeru meledak, dia masih begitu. Gempa terjadi, banyak korban, masih begitu juga. Banjir bandang, masih senang dia. Tiup trompet, mabok, berzina. Ya udah, 2022 gue bikin parah lagi daripada itu. Dia bilang apa gitu? Itulah, harus kita orang Islam yang punya otak. Anda nggak bilang nggak boleh ngumpul sama teman, mendingan maaf, suka ada anak-anak muda ngumpul, yuk kita bakar-bakaran. Bakar ayam, makan-makan, ngumpul, kita ngopi, masih mending begitu dah. Daripada paspus berapa ratus ribu itu dibakar. Beli trompet, gunanya apa? Ngumpul satu tempat rame-rame berzina. Itu kan kejadian di negara kita ya, nggak usah ngomongin negara barat. Di negara yang mayoritas muslim ada begitu. 2022 nggak tahu deh gunung yang mana lagi yang batuk. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ikat hubungan kita harus benar-benar diikat erat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memuliakan awal tahun dengan doa awal tahun dibilang bid'ah.
Ini kenapa yang bilang-bilang bid'ah nggak ngomong bid'ah nih awal tahun baru begini nih masih ini? Kenapa guru-guru nggak berisik ya di YouTube? Jangan merayakan, ngikutin orang kafir, diem aja semuanya. Giliran kita awal tahun baru Islam baca doa, bukan lagi mabok, baca doa bersama-sama biar tahun baru Islam yang akan datang apa? Semakin banyak ibadah kita, semakin bagus kelakuan kita. Oh bid'ah, Nabi nggak ngelakuin, kan bingung gitu ya. Ini bid'ah, tahun baru Masehi apa? Ngikut ngerayain, banyak yang di-Ancol juga tahun-tahun kemarin ya, sebelum Covid. Yang mereka tuh yang ahli bid'ah, dikit-dikit bid'ah tuh, di Ancol ngumpul jam 12 malam. Tapi kira tahun baru Islam baca doa apa? Nah, itu Nabi bilang, masuk neraka, ketemu Fir'aun, Fir'aun nanya, "Bung, lo kenapa masuk neraka?" Gua baca doa awal tahun Hijriyah. Makanya Allah masukkan gue neraka. Nyambung gak di otak? Pakai akal nih kita ngomongnya. Lu kenapa masuk neraka? Gue yasinan malam Jumat. Ternyata yasinan bid'ah. Gara-gara gue yasinan masuk neraka. Pakai logika aja udah kagak apa? Udah kagak nyambung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuksa yaumal qiyamati Khalilullah alaihi salam. Orang yang pertama yang akan mendapatkan kiswa dapat pakaian tertutup tubuhnya di hari kiamat yang pertama Nabi Allah Ibrahim. Itu Rasul yang bilang. Khalilur Rahman maksudnya Nabi Allah Ibrahim. Yang kedua, tsumma yuksa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang diberikan kiswa atau pakaian penutup adalah Rasulullah. Cuman masalahnya para ambinan Rasul mau nggak pakai pakaian juga nggak ada yang bisa ngeliat badan mereka. Kenapa? Dari kepala sampai kaki cahaya. Lah kalau kita mah kulit kita kelihatan cahaya apaan gitu? Bini-bini kita bercahaya gara-gara make up. Nggak pakai make up pada serem mukanya. Apalagi di hari kiamat. Para ambiya khusus. Cuman di samping mereka udah bercahaya pun tetap Allah memberikan mereka pakaian. Para ambiya orang-orang pertama yang mendapatkan apa? Penutup auratnya. Makanya ketika Sayyidatuna Fatimah Zahra, anak Nabi Muhammad SAW, mau ngelintasin sirat, itu terdengar suara, "Ghuddu absarakum." Wahai manusia, tundukkanlah kepala kalian. Karena Fatimah binti Muhammad satamur. Karena Fatimah anaknya Muhammad akan lewat. Kita suruh nunduk semua. Biar nggak ngelihat apa? Siti Fatimah Zahra. Dan beliau lewat bagaikan kilat. Maka istri kita kalau mau ngikut kasih tahu, ini Mama Siti Fatimah di hari kiamat. Lewat seperti apa? Kilat. Ikutin Siti Fatimah Zahra. Auratnya bagaimana dijaga, ngurus suami kayak gimana, sampai tangannya apa? Tangannya luka Siti Fatimah ngurusin Sayyidina Ali. Bini kita mana dulu kayak tangannya, ngurus anak dikit juga, masya Allah, udah kayak kiamat bagi dia. Maka disitulah kasih tahu kalau ingin bersama Siti Fatimah Zahra. Siti Fatimah kurang apa? Meninggal anaknya masih kecil-kecil loh. Siti Fatimah pas meninggal anaknya umurnya berapa? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang satu 6 tahun dalam riwayat, yang satu 8 tahun masih kecil-kecil. Waktu beliau meninggal dalam kondisi begitu, tangannya luka ngurusin suaminya. Yang namanya gandum digiling pakai tangan, nggak pakai mesin. Jadi kayak ada wadah besar gitu tuh, kayak ada buat apa? Ngancurin apa? Gandum. Itu pakai tangannya begitu. Makanya lewat seperti apa? Kilat. Nah, bini kita kasih tahu. Ya Allah, ngurusin kita apaan sih zaman sekarang semua serba teknologi ya. Nyuci pakai tangan udah pada jarang, mesin cuci. Ya enggak? Apalagi nyuapinin anak sekarang makanan instan semua buat bayi. Tinggal buka, kasih air panas, suapinin. Kamu perlu masak. Bisa. Malas pagi-pagi masak karena masih ngantuk, beli bubur bayi. Subhanallah, semuanya Allah mudahin. Segitu masih ngeluh sih. Ya Allah, nggak tahu deh. Maka disitulah kasih tahu, tapi dengan cara yang baik. Qala al-Hafidh, la yulzamu min takhsisi Ibrahim alaihi salam bi'annahu awwalu man yuksa an yakuna afdala min nabiyina alaihi salatu wassalam. Kata seorang ulama ahli tafsir, ahli hadis, Al-Imam Al-Hafidh, beliau mengatakan
Nabi Ibrahim diberikan pakaian duluan sebelum Rasulullah, itu bukan menandakan Nabi Ibrahim lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Emang masing-masing dikasih khususiyah, tapi dari khususiyah itu tidak ada seorang Nabi yang bisa menandingi kedudukan Rasulullah di sisi Allah. Nabi nomor satu, cuman itu khususiyah buat Nabi Ibrahim. Di antara ulama bilang, kenapa Nabi Ibrahim duluan dikasih pakaian? Karena dia salah satu yang diberi gelar dengan apa ya? Abul Anbiya, bapak dari para Anbiya. Karena anak turunannya rata-rata apa? Para Nabi, makanya dikasih apa? Pakaian. Bukan berarti lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang wajib kita imani dalam urusan akhirat adalah asy-syafa'ah, tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara syafaat Nabi yang pertama yang terbesar adalah syafaatul uzma. Syafaat Nabi yang terbesar. Wahya syafa'atahu sallallahu alaihi wasallam fi faslil qada liirahatil khalqi min haulil mauqifi wa masyaqqatihi. Ini syafaat Nabi yang besar ini, yaitu Rasulullah memberikan syafaat kepada seluruh manusia untuk mereka mendapatkan kelegaan atau istirahat dari rasa yang ketakutan luar biasa di padang mahsyar. Kan semua ketakutan, matahari di atas kepala sejengkal, Rasulullah ngasih syafaat di situ. Itu semua pindah dari itu tempat karena syafaat Nabi Muhammad. Itu disebut dengan syafaatul uzma, syafaat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi hiyal maqamul mahmud. Ini yang disebut dengan al-maqamul mahmud. Biasa kita baca maqaman mahmud dan al-du'ata kapan tuh? Habis adzan. Ati sayyidina Muhammad al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-'aliyah rafi'ah wab'athul maqamal mahmud alladhi wa'adta. Maqamal mahmud maksudnya apa? Syafaat terbesar Nabi. Itu yang disebut dengan al-maqamal mahmud. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini maksudnya syafaat terbesar buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi idkhali qaumin al-jannah bighairi hisab. Syafaat kedua Nabi ini dikhususkan bagi orang-orang tertentu pilihan Nabi. Nabi udah milih orang-orang ini. Mereka masuk surga tanpa dihisab. Jadi nggak pakai tuh amalannya apa? Ditimbang-timbang, masuk. Nabi yang minta. Ini kata Imam Nawawi, ini khusus buat Rasulullah doang. Karena nggak ada nabi lain, nggak ada malaikat yang bisa apa? Membuat orang masuk surga tanpa dihisab kecuali Rasulullah. Siapa mereka? Nabi yang milih, Nabi yang tahu siapa aja. Maka Nabi bilang supaya Nabi kenal ente, hubungan ente sama Nabi ini harus apa? Harus erat. Minimal ente, Anda kan bilang minimal dalam hal-hal sepele, ketika kita lakuin sehari-hari, ente ingat Nabi di hati, nggak usah diucap. Sambil ngobrol kan kita ngopi itu, minum pakai tangan kanan. Di hati kita hayati, Anda minum pakai tangan kanannya karena Nabi begini. Terus apa? Makan seadanya yang Allah, yang apa? Yang orang kasih, kalau sampai kekenjangan banget, kenapa? Rasulullah begitu, dalam hati kayak gitu. Eratin hubungan. Jangan semua cuman adat dari aduh lu emang gue pakai tangan kanan, nggak dapat pahalanya. Semua tergantung nih niat. Kemudian yang ketiga, syafaatihi sallallahu alaihi wasallam fi ziyadatid darajat. Ada syafaat ketiga dari Nabi SAW, ini untuk meningkatkan derajat seseorang dalam surga. Kan di surga itu apa? Kedudukan masing-masing. Kalau bahasa kita, kalau kita ngeliat hotel aja, hotel bintang 5 aja kan, semakin di atas kamarnya semakin apa? Mewah.
Makin di atas makin mewah. Nah, ini ada orang pengen di lantai paling tinggi. Itu ada khusus juga tuh dari Nabi tuh. Syafaat bagi orang-orang di lantai apa? Dasar bisa semakin naik derajatnya di dalam surga. Kemudian yang keempat, asy-syafa'atu fi man istahaqqa dukhulun nar alla yadkhulaha. Qala Iyad wa laysat mukhtassa bihi sallallahu alaihi wasallam. Wa taraddada an-Nawawi ay la annahu lam yurad tasrih bidzalik. Yang keempat ada syafaat yang keempat. Ini kata Al-Imam Iyad, ini syafaat keempat bukan hanya untuk Nabi, yang lain juga bisa. Seperti orang yang mati syahid, ulama, mereka bisa ngasih syafaat yang keempatnya. Apa itu syafaatnya? Yaitu ada orang-orang yang wajib masuk neraka jadi kagak masuk. Mereka bisa masuk surga. Itu syafaat Nabi ada, syafaat ulama ada, syafaat orang mati syahid juga apa? Ada di situ. Kan orang yang mati syahid dalam riwayat bisa memberikan syafaat untuk 70 orang keluarganya yang wajib masuk neraka jadi masuk surga. Makanya kalau punya keluarga mati syahid itu bersyukur, mudah-mudahan ingat kita. Orang yang mati kebakar, orang mati tenggelam, orang mati sakit perut, orang mati ngelahirin itu syahid semua tuh. Mereka kalau mau milih-milih orang-orang yang kepengen diajak ke surga bisa dia. Itu khusus buat syuhada. Apalagi syahid dalam peperangan melawan orang kafir, tapi dengan peperangan yang benar ya. Bukan lagi anteng begini bunuh diri ya, bukan. Peperangan benar kayak zaman Nabi. Orang kafir bawa pasukan, kita apa? Bawa pasukan, itu namanya perang beneran. Itu kalau kayak gitu lebih-lebih lagi tuh kedudukan itu. Selama niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Nawawi bilang, saya sih ragu karena nggak ada hadis sharih tentang selain Nabi bisa ngasih syafaat yang ini. Jadi Imam Nawawi itu lebih punya pendapat syafaat yang keempat pun ini khusus buat Nabi juga. Kata Iyad enggak, masih ada riwayat yang lain, ulama bisa ngasih soalnya. Orang mati syahid bisa apa? Ngasih. Kata Imam Nawawi, selain Nabi hadis-hadisnya itu nggak sampai apa? Ada tasrih. Maksud tasrih apa? Benar-benar dijelasin bahwa mereka bisa ngasih syafaat. Kalau Nabi nggak diraguin sama Imam Nawawi. Jadi ada dua pendapat nih ulama ya. Kemudian pendapat yang kelima, syafaat kelima, ikhraju qaumin minan nar wa yusyarikuhu sallallahu alaihi wasallam fi hal anbiya was salihul mu'minin. Ikhraj qaumin minan nar, ada orang yang dikeluarkan dari neraka. Mereka masuk neraka dikeluarin. Ini syafaat buat siapa? Rasulullah ada hak di situ. Para anbiya mereka punya hak juga di situ dan orang-orang soleh juga punya hak. Mereka bisa membebaskan orang di neraka, keluar dari neraka atas izin Allah masuk surga. Itu syafaat yang kelima tuh. Tapi Nabi tetap ada andil. Semua syafaat Nabi ada andilnya. Cuman ada syafaat-syafaat khusus tertentu Nabi doang. Yang lain apa? Nggak bisa ikut campur. Di antaranya syafaat terbesar tadi. Dan syafaat orang masuk surga tanpa dihisab. Itu khusus buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam yushfa'u yawmal qiyamati thalath. Kata Nabi ada 3 golongan manusia yang akan memberikan syafaat di hari kiamat. Yang pertama al-anbiya, para nabi. Mereka yang berhak ngasih syafaat tuh. Tapi nggak semua syafaat ya. Syafaat yang kelima tadi. Orang masuk neraka bisa apa? Bisa dikeluarin. Kemudian yang kedua al-ulama, para ulama. Maka Nabi bilang sanad nyambung ke Nabi itu salah satu jalan selamat di akhirat. Ente punya guru ternyata di hari kiamat nggak selamat juga. Tapi guru ente pasti ngintil sama gurunya. Gurunya nggak selamat juga seandainya. Dia pasti ngintil sama gurunya lagi. Itu nyambung sama Nabi, tetap aja selamat. Itu yang disebut dengan silsilah dhahabiyah, mata rantai emas. Nyambung ke Rasulullah.
Apa faedahnya? Ilmu yang kita dapat pasti udah sahih karena nyambung. Kedua, syafaat kita dapat jaminan. Guru nggak selamat, gurunya nggak selamat, gurunya lagi nggak selamat, gurunya lagi nggak selamat. Tetap aja semua ngintil sampai ke Rasulullah. Tetap ujung-ujungnya apa? Selamat semua. Itu dahsyatnya ngaji sama guru, sanatnya jelas. Kalau ngaji sama guru nanti nggak tahu siapa, pokoknya ulama dia hafiz Quran, siapa gurunya? Kalau nggak tahu. Tapi sudah dari bahasanya alim tuh orang. Yahudi juga banyak yang begitu. Harus Pak, benar-benar jelas. Itulah makanya ajaran orang-orang kita dari dulu Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk pendiri-pendiri NU dulu, itu mereka nggak mungkin punya guru tanpa nyambung ke Nabi, nggak mungkin. Pendiri NU sendiri, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, siapa gurunya? Gurunya sangat banyak. Di antara guru-gurunya adalah Habib Hussein. Kalau nggak salah nama Habib Hussein, ini Habib Hussein kakak dari Habib Ali Habsyi, Sabil Maulid. Ini Habib Hussein salah satu mufti Mekah zaman itu. Gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Terus di antara guru Kiai Hasyim Asy'ari adalah Said Abbas Al-Maliki. Siapa Abbas Al-Maliki ini? Kakek daripada Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nyambung semua ke Nabi, nggak ada enggak. Turun ke Mbah Maimun almarhum. Siapa guru Mbah Maimun? Said Alwi bin Abbas Al-Maliki. Abahnya Said Muhammad bin Alwi. Jadi bodoh kalau ada orang sekarang, udahlah kayak ngajarin kita untuk benci para habaib, bingung gitu ya. Apalagi atas nama gelar NU lagi. Nah, NU pendirinya siapa? Guru-guru mereka siapa? Maka di situ hati-hati. Dari dulu tuh udah slogan NU yang namanya berguru pasti harus sanatnya nyambung ke Rasulullah. Kemudian waqad warada, yang ketiga adalah tsumma syuhada. Kemudian yang ketiga yang memberikan syafaat adalah para syuhada, orang yang mati syahid. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan dinyatakan haditsun hasanun sahih. Kemudian yang keenam, di antara beriman kepada hari akhir, yaitu beriman tentang al-hisab wal qisas fil mauqif. Tentang hisab. Apa itu hisab? Dihitung seluruh amal perbuatan kita. Hisab itu kan arti hitungan. Baik buruk dihitung. Nanti akan ditimbang. Gak ada satupun yang luput. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan, meskipun sebesar semut yang kecil, Allah akan catat. Keburukan sebesar semut aja Allah akan catat dan diperlihatkan di hari kiamat. Kalau di dunia masih hanya ada yang luput, di hari kiamat kadang luput. Apapun itu, senyuman bohong-bohongan, senyuman dari hati, senyuman ikhlas, semuanya ada beda-beda tingkatan tuh. Ada orang senyum karena ya ini aja apa namanya? Kalau bahasa orang Arabnya jabar khatir, itu jabar khatir. Biar nggak tersinggung deh, padahal kita enak. Nah itu ada catatannya. Senyuman emang benar senyum, ada pahalanya. Senyum ikhlas, pahalanya lebih lain lagi tuh. Maka di situ jangan sampai sia-sia hidup kita ya. Jangan sampai terbuang sia-sia, na'udzubillah min dzalik. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman." Kata Nabi, tidak ada seseorang di antara kamu di hari kiamat melainkan akan dihadapkan di hadapan Allah sendiri-sendiri tanpa pendamping. Kita akan berdiri di hadapan Allah sendiri-sendiri. Allah akan nanya semua tuh. Nikmat yang Allah kasih, rezeki yang Allah kasih, sehat yang Allah kasih, semua akan ditanya. An umrihi fima afna wa an syababihi fima ablah. Terus apa lagi? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Kemudian yang keempat apa? Wa an ilmihi fi bima amila bih. Ini akan ditanya semua nih sama Allah. Kita jawab apa Allah alam.
Bergantung tingkatan amal perbuatan kita. Dan di padang hisab tersebut ketika dihitung-hitung amal perbuatan kita, ada yang namanya hukum qisas. Ini antara binatang dengan binatang aja ada nanti. Ada binatang nyakitin binatang, orang nyakitin binatang, ada qisasnya di situ. Tahu qisasnya maksudnya? Dia ngelakuin hal yang sama. Ada orang di dunia siram kucing pakai air panas, di hari kiamat disiram sama tuh kucing. Tuh kucing bawa air panas, itu disiram sama dia. Baru jadi debu tuh kucing. Jadi langsung semuanya kontan. Nyakitin binatang apapun di situ dibalas. Binatang nyakitin binatang dibalas juga di situ. Habis itu jadi apa? Jadi debu. Makanya jangan pernah nyakitin makhluk Allah termasuk haiwan. Kalau nggak suka sama binatang tertentu, ya jangan ente pelihara juga. Kasih ke orang apa? Yang suka, jangan disakitin. Ini kan banyak sering kejadian kucing sih kalau kita lihat ya. Yang disiram pakai air panas tuh, suka melepuh badannya, naudzubillah min dzalik. Dia ngomong apa itu dari kiamat disiram juga sama kucing. Kucingnya nyiram dia nanti. Nah, jangan sampai. Kita harus menjadi manusia apa? Yang beradab bahkan sama makhluk-makhluk yang lain seperti binatang maupun apa? Maupun jin. Jin juga kita jangan usik. Manusia sekarang saking serakahnya, manusia sesama manusia saling bunuh, binatang habis. Bahkan tempat nyari makannya aja habis. Dihabisin sekarang kan ke hutan-hutan, tempat makan binatang seperti orang hutan segala macam. Sekarang kesian mereka di Kalimantan tuh. Gak tahu harus kemana, datang ke pemukiman warga, nyari makan, ngamuk orang, dibunuh-bunuhin. Yang salah siapa? Gak sampai di situ, jin-jin dimasukin botol. Walah bener apa kagak ya? Nyari rumah kosong, katanya banyak penghuninya, tuh jin diuber sama dia. Ya Allah ya Rabbi. Ini hal-hal kayak gini, na'udzubillah min dzalik, itulah sifatnya manusia, tamaknya manusia. Makanya kata Nabi, kalau ada seorang manusia dikasih apa? Satu lembah emas, dia akan minta satu lagi. Udah dikasih yang kedua, pasti minta ketiga. Tuh kata Nabi itu. Itu sifat serakahnya manusia. Terus gimana supaya manusia nggak serakah? Serakah setiap manusia pasti ada tuh sifat. Cuman bisa apa? Bisa dikontrol karena syariat. Orang kalau tahu ibadah, ngerti, pasti kekontrol tuh. Punya nafsu, kita semua punya nafsu, cuman kekontrol karena apa? Agama, takut begini, takut begitu, azab di akhirat. Makanya kita apa? Bisa ngerem karena syariat tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama ibni adama yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Kata Nabi, tidak akan luput kaki anak Adam dari hadapan Tuhannya sehingga ditanya terlebih dahulu tentang 5 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang usianya dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fima abla, dan tentang masa mudanya dipergunakan untuk apa masa mudanya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan yang ketiga apa berapa nih? Ketiga, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia habiskan. Wa amada amila fima alima, dan apa yang dikerjakan tentang ilmu yang dia dapat. Udah dapat ilmu, dikerjain apa kagak? Ditanya tuh sama Allah semua tuh. 4 perkara bukan 5 ya. Rawahu Tirmidzi fi Sunan, riwayat Imam Tirmidzi. Ini hadis bersumber dari Imam Tirmidzi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tu'adun al-huquqa ila ahliha hatta yuqada lisyah al-jalha min asy-syah al-qarna. Kata Nabi, kembalikanlah hukuk atau hak-hak orang kepada ahlinya. Sakitin orang buru-buru minta maaf. Ngambil hak orang buru-buru kembalikan. Karena di hari kiamat itu kambing yang tidak bertanduk aja semasa di dunia
disakiti sama kambingnya bertanduk, di hari kiamat disuruh balas. Disuruh balas. Gimana kita manusia? Nah, makanya kan disebut al-garam-garam, al-ainu bil-ain. Orang nyolok mata kita, kita balas dengan nyolok mata, tapi itu hukum Islamnya, bukan kitanya. Dihukum dengan yang sama. Bunuh orang dihukum mati. Asal semua hukuman apa? Bukti jelas bahwa dia bunuh apa? Dengan perencanaan tanpa ada unsur bela diri, di situ dihukum mati. Kecuali keluarganya apa? Memaafkan, jatuh qisas. Ada aturan memang. Bukan semua hukum Islam orang bunuh orang hukum mati langsung, enggak. Ada persidangan yang harus diikutin. Untuk apa yang dibunuh? Ternyata dibunuh bela diri. Itu orang yang dibunuh datang bawa pisau, berbuat pisau, dibunuh sama dia. Nggak bisa dihukum mati dia. Kalau ada ada bukti, nggak bisa dihukum mati. Kan terus mau pasrah gitu. Gua kalau bunuh lo juga dihukum mati juga, lo tusuk gua aja dah. Nggak bisa. Itu ada aturan. Gak semua hukum Islam langsung divonis. Semua harus pakai bukti. Bahkan orang aja bawa berita kita harus tabayun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika orang fasik datang bawa berita, cari tahu dulu benar apa kagak. Apalagi soal persidangan. Lebih-lebih lagi harus ada bukti yang jelas baru bisa dihukum. Kemudian yang ketujuh, insya Allah kita akan bahas yang ketujuh tentang beriman kepada hari akhir, tentang mizan, tentang sirat dan lain sebagainya. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Sebelum ditutup ada pertanyaan, dipersilakan. Fadhal. Tanya. Fadhal. Hadir kondangan teman di luar Islam, dia nikah, ngundang kita, datang nggak? Datang. Sekarang alhamdulillah nih, kalau orang-orang di luar Islam suka bikin catering 2. Kalau orang yang paham ya, ini catering buat orang Islam makan, ini di luar Islam bisa makan. Suka ada yang begitu. Nah, kalau cateringnya 1, itu buat jaga-jaga, nggak usah makan deh, datang aja. Itu bikin gembira temen, itu adalah hak. Tapi kan orang kafir dia, kalian tuh nggak ikut acara dia. Ente datang cuma ngucapin selamat di nikah. Dia nikah dengan cara dia, bukan lagi sedang beribadah. Yang penting ente datang sesudah semua selesai, lagi resepsi. Jangan datang lagi ada doanya, lagi doa bersama atau apa, jangan. Ente tunggu lagi resepsi, datang aja. Selamat ya, gue turut bergembira nih, teman gue nikah. Udah digembira, selesai. Mau duduk dulu minum air putih, ente hargain boleh. Kalau makanan dipisah, ente boleh makan. Sekarang alhamdulillah sih ada orang-orang Kristen itu yang paham, karena dia punya sahabat banyak yang di orang Islam, suka bikin catering 2. Nanti ada orang yang 7 tuh dikasih tahu, sini Muslim, sini makannya. Insya Allah aman itu, dia nggak mungkin bohong. Karena alhamdulillah, jangan kita berpikir orang Kristen semua jahat. Mungkin ente yang punya teman Kristen mungkin ngerasain lah, dia kalau lagi makan yang haram dia ngomong kok sama ente, yang gue makannya dosa buat lo nih. Nah itu alhamdulillah kalau dapat teman seperti itu. Cuman ada juga yang ngejebak. Cuman rata-rata insya Allah enggak. Kalau dia paham, dia bisa ngehargain agama kita. Datang aja nggak masalah. Cuman bukan di waktu waktu lagi memanjatkan doanya. Itu jangan datang pas memanjatkan doa. Kalau bahasa kita pas akad, dia lagi akad jangan datang. Itu kan lagi akad, dia kan beda sama kita ya. Caranya beda. Ada perjanjian segala macam atas nama Tuhan dia. Kita nggak hadir. Mau resepsi datang. Hablum minan nas itu harus terjaga. Tetangga di luar Islam meninggal, kita datang aja. Jangan baca Yasin. Bukan, datang aja. Kita turut berduka atas meninggalnya, sabar. Semua ada ada hikmahnya. Udah tinggalin. Jangan mudah-mudahan di ahli surga. Aku baca Yasin dulu ya. Beda, soalnya agama beda. Cuman saling menghargai wajib. Saling menghargai wajib. Ada lagi? Pertanyaan?
Karena Rasulullah kan Yahudi sakit dijenguk, Imam Hasan Al-Basri sakit dijenguk sama tetangga yang Kristen. Tetangga yang Kristen datang ngejenguk Hasan Al-Basri, itu hablum minannas, sama-sama tetangga, wajib dijalin itu hubungan. Cuman ketika berkaitan dengan ibadah masing-masing, jangan dicampur aduk ya. Ada lagi? Fadhal, 2 lagi pertanyaan. Fadhal. Nah, ada seorang mu'alaf sebenarnya gini, ulama sepakat masjid yang nggak boleh dimasuki ya orang-orang di luar Islam itu Masjid Mekah dan Madinah. Kalau masjid selain itu, kalau tujuannya jelas, itu masih diperkenankan untuk masuk. Karena Anda ketika di Hadramut, kita lagi sholat berjamaah sama Habib Umar, itu dari stasiun TV Jerman datang ngeliput masuk ke musola, kita lagi sholat dikasih sama Habib Umar, tadi larang. Tapi dampaknya apa? Syahadat tuh orang. Dia mau ngeliput buat berita, buat apa namanya itu? Kan suka ada tuh acara-acara di negara orang begini, budaya begini. Ternyata tuh orang yang ngeliput syahadat. Lihat kita sholat, doa, syahadat nih. Kalau tujuannya jelas ya nggak jadi masalah. Cuma kalau tadi kan akad tuh, akdun nikah. Kalau seandainya daripada terjadi kegaduhan, lebih baik keluarganya apa? Di depan dulu. Karena kan itu kan udah berkaitan dengan syariat. Ada ijab kabul, ada syahadat juga, ada istighfar juga kan. Pasti kan istighfar tuh khutbah nikah. Masa mereka istighfar juga? Nah, udah kagak nyambung. Itu memang sepantasnya mereka di luar terlebih dahulu. Pas resepsi nggak apa-apa. Kayak kita tadi Anda bilang, lagi resepsi hadir, kita hargain teman kita. Cuma pas lagi akadnya, cara dia lagi baca doa bersama cara dia, kita jangan ikut. Karena itu udah ranah apa? Ranah urusan ibadah. Ada lagi? Lahir. ada ya khair wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه وآله والصحب إدادة الصحب والحمد لله والتناهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.